Wanita itu penuh semangat membawa hadiah dan bunga, bersiap memberi kejutan pada pacarnya di hari peringatan. Namun ia terkejut melihat pacarnya malah menggandeng wanita licik masuk ke mobil. Ia langsung terpaku di tempat. Setelah sadar ia buru-buru bersembunyi di balik tembok. Tak percaya 6 tahun cintanya ternyata hanyalah mimpi kosong. Dulu ia rela melepaskan kesempatan belajar ke luar negeri demi pria itu, menanggalkan identitasnya sebagai jenius medis dan bekerja di bagian logistik rumah sakit. Dengan senang hati mengurus hidupnya. Ia pikir pengorbanannya bisa membuat pria itu peduli. Namun yang didapat hanya dinginnya sikap dan pengkhianatan. Menahan sakit di hati, ia membuang foto-foto bersama pacarnya, lalu menelpon profesor, menyatakan setuju berangkat ke luar negeri, bertekad mengakhiri kisah cintanya yang konyol ini. Malam itu pacarnya pulang. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah memarahinya karena baju belum terlipat rapi. Wanita itu menahan diri lalu bertanya ia pergi kemana malam ini, berharap pria itu mau jujur. Tapi pacarnya berdalih sedang merawat pasien. Jawaban itu membuat hatinya perih. Ia kembali bertanya apakah ia tahu hari ini hari apa. Tepat saat itu, wanita licik mengirim pesan kepada pacarnya. Pria itu pura-pura panik dan langsung pergi meninggalkannya. Wanita itu curiga, membuka laptop pacarnya, dan menemukan catatan obrolan mesra antara keduanya. Barulah ia sadar pacarnya tahu ini hari peringatan, tapi lebih memilih menemani wanita licik. Saat pulang dari menemani wanita licik, pacarnya memberinya sebuah kotak hadiah. Mengaku itu khusus dibeli untuknya. Sekilas saja ia tahu, itu hanyalah barang bonus dari hadiah utama untuk wanita licik. Namun ia tak berniat membongkar kebohongan itu, karena sebentar lagi ia akan pergi. Keesokan harinya, ia mengemasi semua hadiah yang pernah diberikan pacarnya lalu membuangnya. Sahabatnya tahu kabar itu datang menghibur, dan mengajaknya belanja kebutuhan harian. Tak disangka di pusat perbelanjaan, ia melihat pacarnya sedang memilih cincin untuk wanita licik. Bahkan wanita itu dengan sengaja menciumnya di depan umum. Pacarnya yang panik hanya bisa mencari alasan lalu pergi membeli air. Wanita itu juga ingin segera pergi, tapi wanita licik menahannya. Dengan sombong mengaku sedang mengejar pacarnya, dan menyuruhnya segera mundur. Sahabatnya hendak turun tangan menghajar wanita itu, namun ia menghentikan, dan memilih sendiri menampar wanita licik di tempat. Tak lama pacarnya kembali. Wanita licik langsung berpura-pura lemah. Pacarnya pun tanpa berpikir menuduh wanitanya berbuat jahat. Wanita itu tak ingin banyak bicara, langsung berbalik meninggalkan mereka. Sejak itu pacarnya tak pernah pulang lagi. Ia selalu menunggu wanita itu mengalah. Tapi wanita itu sudah tidak peduli. Malam sebelum keberangkatannya, ia pergi ke bar untuk bertemu terakhir dengan teman-teman. Tak disangka pacarnya datang bersama wanita licik ke ruang karaoke yang sama. Belum sempat ia bicara, wanita licik berpura-pura bertanya kenapa ia tak memberitahu pacarnya. Wanita itu menjawab dingin, membuat pacarnya marah besar. Teman-teman segera menengahi agar suasana tak makin buruk. Namun melihat pacarnya duduk mesra dengan wanita licik, sahabatnya merasa sangat sakit hati untuknya. Lalu mengajaknya pergi saat wanita licik ke toilet. Tak disangka wanita licik kembali diseret masuk oleh seorang preman. Preman itu marah karena ia menabrak tanpa minta maaf, dan hendak memberinya pelajaran. Melihat wanita licik ketakutan berteriak minta tolong, pacarnya langsung maju membela, mengeluarkan pisau bedah dari sakunya melawan preman. Wanita itu terkejut. 6 tahun bersama tak pernah melihat sisi pacarnya yang seperti ini. Preman itu segera mengacungkan pisau, memaksa pacarnya memilih antara dirinya atau wanita licik. Setelah ragu sejenak, pria itu memilih menyelamatkan wanita licik pergi. Wanita itu hancur di tempat. Untung polisi datang menyelamatkannya. Namun pacarnya tetap tak kembali. Pulang ke rumah, ia membuka jimat pemberian pacarnya, mengirim pesan menyuruhnya pulang. Tapi jawaban yang ia terima hanyalah pacarnya sedang menemani wanita licik. Pada detik itu hatinya benar-benar mati. Ia langsung mengirim pesan perpisahan, memblokir semua kontaknya, dan pergi tanpa menoleh lagi.